Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronawi Selvianti Putar-Putar dengan NIM 2023 31716. Sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Teori Produksi. Latar belakang, teori produksi adalah konsep dasar ilmu ekonomi mikro yang membahas bagaimana penggunaan input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Teori ini mempertimbangkan cara perusahaan memproduksi barang dan jasa, biaya yang terkait dalam proses produksi, serta cara efisiensi dalam mencapai hasil produksi yang diinginkan. Teori produksi meliputi beberapa aspek, yaitu faktor produksi, jenis produksi, biaya, elastisitas faktor produksi, hukum diminishing marginal productivity. Kemudian, teori produksi dari segi jangka waktu ada terbagi dua. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek adalah fungsi produksi jangka pendek menunjukkan periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah jumlah outputnya. Dalam periode ini, hukum proporsi variabel beroperasi dan tingkat aktivitas tidak berubah. Faktor produksi yang tetap seperti mesin tidak dapat diubah dalam waktu yang relatif singkat, seperti kurang dari setahun. Sebaliknya, faktor produksi yang variabel seperti tenaga kerja dapat disediakan dalam waktu yang relatif singkat. Fungsi produksi jangka pendek beroperasi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Dengan biaya tetap berhubungan dengan input yang sifatnya tetap, seperti biaya sewa, gedung, dan biaya variabel berhubungan dengan input yang sifatnya variabel, seperti gaji pegawai dan bahan mentah. Kemudian, teori produksi dari jangka waktu. Fungsi produksi jangka panjang. Yang kedua, yaitu jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang menunjukkan periode waktu di mana perusahaan dapat mengubah jumlah semua input. Faktor produksi yang tetap dapat diubah dalam waktu yang lebih panjang, seperti beberapa tahun, dan faktor produksi yang variabel dapat disediakan dalam waktu yang lebih panjang. Fungsi produksi jangka panjang beroperasi dalam waktu yang lebih panjang. Fungsi produksi jangka panjang beroperasi dengan biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya marginal, dengan biaya variabel berhubungan dengan pengeluaran dan faktor produksinya. Dan biaya rata-rata sebagai total biaya dibagi dengan jumlah produksinya. Di sini ada fungsi produksi dengan rumus Q sama dengan F dikali K dikali R dikali T dan yang lainnya. K, L, R, T itu adalah faktor-faktor produksi. Dengan keterangan Q adalah jumlah produksi, K sama dengan modal, L tenaga kerja, R sumber daya alam, T teknologi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dengan proses produksi dengan tingkat output yang akan dihasilkan. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, pada tahun 2010, luas tanah seorang petani sebesar 24.200 hektar. Jumlah petani sebagai 2.310 orang yang dikategorikan adalah sebagai tenaga kerja. Hitunglah produktivitas yang dihasilkan jika diketahui fungsinya 180K ditambah 100L. Maka dijawab Q dalam kurung total produktivitas. 180K ditambah 100L. 180 dikali 24.200 ditambah 100 dikali 2.310 sama dengan 4.356.000 ditambah 231.000 sama dengan 4.587.000. Produksi menurut input itu terbagi dua menjadi produksi satu input variabel dan produksi dua input variabel. Produksi input satu variabel dengan satu input variabelnya adalah suatu model produksi yang mempertimbangkan hanya satu faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek, seperti tenaga kerja, bibit, atau pupuk.
Dalam model ini, tingkat output yang dihasilkan dipengaruhi oleh tingkat input yang digunakan. Fungsi produksi dengan satu input variabel menunjukkan hubungan antara tingkat input dan output yang dapat dihasilkan pada teknologi tertentu. Dalam bentuk matematis, fungsi produksi ini dinyatakan sebagai Q sama dengan F kali X, di mana Q adalah output dan X adalah input variabelnya. Ini adalah kurva produksi input satu variabel dengan input variabelnya di kurva horizontal, di garis horizontal. Lalu ada yang kedua, produksi dua input variabel. Produksi ini adalah suatu model produksi yang mempertimbangkan dua faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek, seperti tenaga kerja dan bahan baku. Dalam model ini, tingkat output yang dihasilkan dipengaruhi oleh tingkat input yang digunakan. Fungsi produksi dengan dua variabel menunjukkan hubungan antara tingkat input dan output yang dapat dihasilkan pada teknologi tertentu. Dalam bentuk sistematis, fungsi produksi ini dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan F dikali X dikali Y, di mana Q adalah output, X adalah input variabel pertama, seperti tenaga kerja, dan Y adalah input variabel kedua seperti bahan baku ataupun modal. Ini adalah kurva produksi dua input variabel. Produksi dua input variabel melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah isoquant. Isoquant ini adalah kurva yang menunjukkan sebuah kombinasi faktor produksi yang mungkin secara fisik dapat menghasilkan sebuah produk tertentu. Isoquant digunakan dalam analisis produksi untuk menentukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel, seperti modal dan tenaga kerja, yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isoquant membantu produsen dalam menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk mencapai tingkat produksi yang diinginkan dengan biaya yang minimum. Isoquant juga membantu dalam menentukan tingkat penggantian teknis antara faktor-faktor produksi, seperti tingkat penggantian modal dengan tenaga kerja, tanpa mengubah tingkat produksi yang dihasilkan. Lalu, ini adalah kurva produksi input dua variabel isoquant, di mana di garis vertikal itu ada kapital dan garis horizontal ada labor. Nah, di sini ada 3 garis dan dia semakin keluar, paling atas adalah produksi yang paling tinggi. Lalu ada isokos. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Isokos bisa disebut sebagai garis anggaran. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Isokos digunakan dalam analisis produksi untuk menentukan berbagai kombinasi penggunaan modal dan tenaga kerja yang menghasilkan biaya produksi yang sama. Dalam penggunaan isokos, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi untuk memaksimumkan keuntungan. Isokos dibuat dengan menggunakan data harga, faktor-faktor produksi yang digunakan, dan jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Ini adalah gambar kurva isokos dengan garis horizontal adalah kapital dan garis vertikal adalah labor. Bentuk garis kurvanya lurus karena menghasilkan hasil yang sama. Lalu hukum perubahan produksi atau bisa disebut dengan the law of diminishing return. Hukum the law of diminishing return adalah prinsip ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk memperoleh output yang maksimal. Dalam produksi, hukum ini berarti bahwa jika suatu perusahaan hanya menambah satu faktor produksi, seperti tenaga kerja, dan mempertahankan faktor lainnya tetap,
Artinya, satu faktor produksi ditambahkan secara terus-menerus, namun faktor produksi lainnya tetap konstan. Dalam beberapa titik, penambahan input yang akan menghambat produksi dan menghasilkan output yang kurang baik. Hukum ini sangat relevan dalam analisis produksi dan pengambilan keputusan bisnis karena membantu perusahaan memahami bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan dengan biaya minimum. The law of diminishing return itu adalah kurva yang menggambarkan apabila inputnya ditambahkan secara terus-menerus akan meningkat, namun pada titik tertentu akan menurun. Nah, ini adalah kurvanya. Garis vertikalnya adalah output dan garis horizontalnya adalah input. Di sini ada dibagi 3 kuadran dan yang paling menguntungkan itu adalah di kuadran 2, yaitu diminishing returns. Nah, secara awal akan terus meningkat, namun pada di titik X yang kedua, disitulah titik marginalnya sudah berhenti secara untung dan akan menurun ke depan secara terus menerus juga. Nah, sekian presentasi saya tutup. Dan apabila ada salah kata dan kurang lengkap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.